Iblis dilaknat oleh Allah karena tidak mau nurut atas perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan iblis diponis akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Dari sejak itulah iblis membombardir anak cucu keturunan Nabi Adam sampai manusia yang lahir di akhir zaman ini semuanya mendapatkan serangan godaan iblis. Karena iblis ingin punya teman di neraka nanti dan sebagai bentuk balas dendam kepada anak cucu keturunan Nabi Adam. Menurut iblis, karena Nabi Adamlah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iblis diponis akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Iblis bisa menggoda manusia dengan berbagai cara. Bisa dengan agresi yang langsung menjerumuskan manusia, seperti membunuh, mendorong manusia supaya berzina, dan lain-lain. Tapi ada juga cara yang halus yang disampaikan oleh iblis dengan menipu manusia. Iblis mendukung manusia supaya ibadah kepada Allah, manusia harus taat kepada Allah, bahkan iblis bisa menyerupai tampilan seperti orang alim dan mengajak manusia supaya beribadah, tapi di dalamnya iblis menggerogoti pahala ibadah kita. Sehingga manusia susah payah beribadah kepada Allah, tapi pahalanya nol. Iblis mendorong supaya manusia ghibah, mencaci maki orang lain, menyakiti perasaan orang lain, nyinyir, hasud, dengki, dan lain-lain. Dan dengan kesalahan-kesalahan itulah pahala ibadah yang diperbuat jadi hilang dan kita hanya dapat capeknya saja tanpa mendapatkan pahala sedikit pun. Dan apabila iblis sudah buntu tidak bisa menggoda manusia dari berbagai cara yang dia lakukan, mungkin karena iman dan takwanya orang tersebut sangat kuat, maka iblis akan mengeluarkan senjata utamanya, yaitu menanamkan sifat sombong di dalam diri manusia. Itulah senjata iblis yang utama. Kenapa kesombongan yang menjadi senjata utama iblis? Yang pertama, sejarah awal mula iblis dilaknat oleh Allah dan diponis akan masuk neraka dan kekal di dalamnya, itu dikarenakan sifat sombong. Sekelas iblis saja, makhluk yang paling taat kepada Allah, dikala ada kesombongan sekali saja, maka iblis dilaknat oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia yang ibadahnya tidak sehebat iblis, punya sifat sombong, maka celakalah. Kemudian yang kedua, kenapa kesombongan menjadi senjata utama iblis? Karena dengan kesombongan yang tertanam dalam diri manusia, maka akan meluluh lantakan semua pahala manusia. Manusia beribadah sholat, puasa, sedekah, bahkan ibadah haji pun apabila terdapat kesombongan dalam dirinya, maka sia-sialah ibadah tersebut, hanya dapat capeknya saja. Tentunya iblis tepuk tangan apabila hal itu terjadi. Selanjutnya yang ketiga, kesombongan sifatnya sangat halus. Kebanyakan tidak disadari oleh manusia. Kalau manusia digelincirkan dengan zina ketahuan, sudah banyak manusia yang menyadari bahwa dosa zina adalah dosa besar. Diuji lagi dengan dosa mabuk dan judi, manusia sudah tahu bahwa dosa mabuk dan judi itu dosa besar yang harus dihindari. Tapi kesombongan menyelinap dalam hati, tidak terasa, dan itu jarang disadari oleh manusia, bahkan dianggap itu tidak dosa. Dan kesombongan ini bisa menembus semua golongan manusia. Jangankan manusia yang imannya biasa-biasa saja, sekelas kiai atau ulama pun yang imannya di atas rata-rata sangat mudah ditembus oleh kesombongan. Untuk itu, kesombongan menjadi senjata utama iblis yang sangat ampuh. Nah, itulah kenapa kesombongan menjadi senjata utama iblis. Yang pertama, karena dengan kesombongan bisa membuat manusia dilaknat oleh Allah.
Yang kedua, kesombongan bisa meluluhlantakkan pahala ibadah manusia. Yang ketiga, kesombongan sangat halus, jarang disadari oleh manusia, sehingga kesombongan bisa mudah menembus semua golongan manusia. Nah, untuk itu, setelah menyimak video ini, mari kita membenahi diri, jangan sampai kehidupan kita tertipu oleh godaan iblis, terutama kesombongan. Kita jangan merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling tinggi ilmu, bangga dengan gelar profesor doktor lulusan internasional sehingga menganggap rendah orang lain. Apalagi di zaman sekarang, zamannya media sosial, marak saling hujat, saling caci maki. Begitu mudahnya ngetik komen yang menyakiti perasaan orang lain gara-gara pendapatnya tidak sama. Hati-hati, semua itu merupakan perangkap iblis yang jarang kita sadari. Justru itulah yang bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari keburukan-keburukan tersebut. Amin. Nah, demikian, semoga video ini bermanfaat.